Saya akan membacakan 2 Tawarikh 34. Yosia berumur 8 tahun pada waktu itu menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan. Tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur-luluhkannya, dan menghancurkan semua pengedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maasya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan, Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni para penjaga itu. Dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem, uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, mengepalai kuli-kuli, dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur, atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantara Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Demikian. Ya, terima kasih. Silakan Pak Ujang di-unmute, Pak. Salam, kedengaran suara saya? Salam? Ya, jelas Pak Ujang. Bagus kok. Ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu
dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata lain, tidakkah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat yang lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayanannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpa dengan perbuatan mereka. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ujang untuk dua tawariknya, ayat 16 sampai 33. Silakan Mbak Nomi dibaca. Ya, saya akan melanjutkan. Dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja. Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para raja, para pekerja. Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja. Katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang telah dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam Alkitab ini.
Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tohat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, nyala murkaku akan kuhancurkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, menggoyahkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu, raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka ini membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan dikatakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam Alkitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauh segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Amin. Ya, terima kasih Mbak Nomi. Selanjutnya Ibu Juli Simarmata, 2 Korintus 11 ayat 16 sampai 33. Silakan Bu. Terima kasih Pak Mulia. Demikianlah firman Tuhan. Kuulangi lagi. Janganlah hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka bersabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar,
jika orang memperhamba kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu, kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tikap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Mulia. Ya, terima kasih juga Bu Juli. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya. Tolong ditampilkan tadi ya, Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain tadi ya. Saudara, yang diaken harus masuk pakai nama wilayahnya ya, supaya absennya sama Pak Apeng gampang ya saudara ya. Yang diaken supaya di absen. Karena itu ini semua kehadiran di Embun Pagi selalu di absen saudara ya. Dan kalau yang tidak ikut Embun Pagi, selanjutnya tidak bisa meneruskan ya untuk menjadi diaken. Saya harapkan para diaken bisa belajar ya firman Tuhan, sama-sama merenung firman Tuhan tiap pagi, cari Tuhan dulu ya. Sebelum melaksanakan aktivitasnya jam 4 pagi udah berdoa ya. Semuanya ya. Nah, sehingga kita punya kesatuan visi. Karena di sini semua kita ajarin bagaimana hidup, bagaimana karakter dibentuk. Itu di Embun Pagi ini kita diajarin ya. Yang kita harapkan para diaken juga bisa diubahkan hidupnya dan juga mengalami banyak sekali terobosan dalam hidupnya, enggak stuck ya saudara ya. Saudara, luar biasa sekali bagaimana ya orang-orang Israel ini bikin dosa ya, orang-orang Yahudi ini murtad dari Tuhan ya. Setiap kali ada yang bertobat, nanti ada yang murtad, ada yang bertobat, selalu setiap generasi saudara ya. Setiap generasi selalu ada kejahatan demi kejahatan. Nah, kemudian bangkit Raja Yosia ya, dan dia bertobat, dia sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, dan bahkan Taurat kembali ditemukan setelah lama hilang. Ya, jadi Taurat lama hilang karena orang-orang Yahudi semua murtad, saudara ya. Semua murtad. Kemudian
mereka nggak ketemu ya Injil yang lain ya. Ada nggak ketemu Injil yang lain, Yesus yang lain? Nggak ada, Pastor. Hah? Sebentar. Bukan yang di sini. Jadi kita salah baca ya. Ini jadi 2 Korintus berapa tadi? 2 Korintus 11. 11. Ya. Bukan. 2 Korintus 11 ayat 4. Ya, oke, ayat 4 ya. Nah, kemudian karena raja-raja ini mengabaikan perjanjian dengan Tuhan, termasuk bait Allah, ya. Bahkan dengan kurang ajarnya mereka mengambil perkakas dalam bait Allah buat suap ya, buat bayar upeti kepada raja-raja lain. Kurang ajar sekali orang-orang raja-raja Yehuda yang jahat ini, saudara ya. Kenapa mereka sampai harus melakukan itu, saudara? Dia korbankan ya apa yang dikuduskan bagi Tuhan diberikan untuk upeti kepada bangsa lain, kepada raja lain. Karena mereka tidak berpikir bahwa Tuhan yang akan menolong mereka, saudara. Dia pikir dengan kekuatan mereka, dengan dikdaya mereka, ya, dengan kelicikan mereka bisa. Mereka daripada mereka ditolong oleh karena kesalehan mereka lebih baik mereka punya uang, ya udah ikut bayar. Itu adalah sebuah penghinaan, saudara ya. Itu adalah sebuah penghinaan bagi dewa orang Yahudi, yaitu Yehova Elohim ya. Dewanya orang Yahudi, dewanya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu adalah sebuah penghinaan karena mereka menjadi bangsa yang besar. Bukan karena mereka kompromi dengan bangsa lain, saudara. Tapi karena mereka melekat, mereka patuh kepada dewa mereka, kepada Tuhan, junjungan mereka, Adonai mereka, Yehova. Tetapi kemudian di masa-masa itu, ya, raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda, mereka bersaing satu sama lain, mereka menunjukkan kedikdayaan, mereka dengan cara berintrik. Nah, kalau Anda orang-orang yang suka intrik, akibatnya ini, saudara. Ya, Anda terbiasa dengan intrik, ya, maka Anda tidak akan bisa bergantung sama Tuhan. Siapa di sini yang suka berintrik? Hati-hati kamu ya. Mengapa saya pemulihannya cepat? Karena saya nggak suka berintrik, saudara. Saya kalau sama Tuhan polos, ya. Saya sama orang lain, ya Anda lihat saya, itulah hati saya, saudara. Nggak urusan saya. Sehingga sama Tuhan pun demikian. Sama istri, sama anak saya, ya itulah saya. Nggak ada saya berintrik punya agenda lain, ya. Nggak ada, saudara. Nah, kalau orang biasa berintrik, dia akan berpikir, ya pinter-pinteran, licik-licikan, saudara. Saya mengalami itu selama 4 tahun, saudara. Ya. Uang rusaknya itu gampang. Orang yang tulus, rusaknya itu cuma sebentar, cuma butuh berapa bulan saya buat pinter. Ya, buat jahat-jahatan sama orang ya. Dulu-duluan, kamu nggak makan saya, sebelum kamu makan saya makan kamu dulu. Kamu makan saya 1, saya ambil 20. Wah, itu rusaknya gampang, saudara ya. Anda nggak usah belajar yang begituan, itu udah animal instinct, saudara ya. Itu animal instinct di dalam hidup kita. Karena kita ini semua binatang. Kita semua, seluruh umat manusia itu nggak beda sama binatang. Kita punya animal instinct hukum rimba. Itu nggak usah diajarin. Itu sebentar saja pinter, saudara. Mau harimau, mau bebek, mau semut. Ya, bahkan bakteri pun sama. Mereka punya kemampuan untuk apa? Untuk survive. Ya. Tetapi kemampuan untuk hidup benar dan tulus sama Tuhan, ya, wah itu kamu harus belajar, saudara. Itu hari demi hari kamu belajarnya, detik demi detik, tiap saat, ya, tiap jam kamu perlu melekat sama Tuhan, sehingga kamu punya respon yang benar dalam setiap pencobaan, setiap masalah, saudara. Supaya kamu tetap benar sama Tuhan. Kalau kamu hidup benar sama Tuhan, ketika serangan itu datang, pencobaan itu datang, ketika itu gangguan itu datang, kamu berseru kepada Tuhan, dia akan jawab, saudara.
Serius, saudara ya. Selama hidup saya benar sama Tuhan, tulus sama Tuhan, saya bisa saja naif. Saya bisa naif, saudara. Masa muda saya naif. Apalagi saya orang temperamen ya. Naif, saudara. Sio macan lagi. Sio macan ini naif, saudara ya. Karena apa? Karena dia merasa semuanya bisa. Orang kayak saya ini apa aja bisa, saudara. Apa yang saya nggak bisa sih, saudara? Semua bisa, saudara. Karena bisa itu jadi naif, saudara ya. Karena semua bisa, kita jadi naif. Kalau kita semua nggak bisa, kita belajar terus, kita takut selalu sembunyi kan. Jadi hati-hati nunggu kesempatan jadi oportunis kan. Tapi karena saya semua bisa, jadi naif. Semua tak labrak semua. Jadi naif. Jadi apa saya sering jatuh? Saya dicobai oleh hawa nafsu saya sendiri. Dicobai oleh kenaifan saya sendiri. Tetapi bersamaan dengan itu, saya selalu melihat pertolongan Tuhan. Karena ada ketulusan hati itu, saudara ya. Ada ketulusan. Sehingga saya selalu ada dalam setiap badai hidup itu, yang gara-gara saya sendiri, saya disitulah melihat, ya, melihat bagaimana tangan Tuhan menolong saya dan keluarga saya. Puncaknya 2010-2013, ya. Ngeri sekali badai itu, dan itu berasa dalam kenaifan saya, saudara. Sekarang badai masih ada, cuman kita tenang-tenang. Ada badai itu kita kayak cuman, ya, apa istilahnya, saudara, cuma godolanan tok, saudara. Badai itu buat kami itu sekarang cuma mainan doang, saudara. Dulu badai itu dia berasa banget, karena kita tiap hari hidup di tengah badai, jadi kita ya gimana? Kalau ndak berangkat, kalau ndak berangkat, nelayan kalau ndak berangkat, kalau ngelihat badai, ngelihat apa ya nggak berangkat. Kayak nelayan di Jawa itu kan. Kalau Anda lihat nelayan-nelayan ya, nelayan-nelayan yang di Belanda ini nggak badai, nggak apa ya, mereka naik kapal, mereka tuh udah dari ratusan tahun yang lalu, mereka adalah pelaut-pelaut yang hebat, saudara ya. Badai pun mereka karungi, saudara. Sampai ke Alaska pun, sampai terjebak di Iceland, mereka jalani, saudara. Mereka nggak kapok balik lagi, saudara ya. Nggak kapok, jalani lagi ke sana. Badai itu hanya cuma buat, badai, ya udah mau gimana ya badai. Ya gitu. Dia diresponi, dan mereka makin pinter. Mereka tahu bagaimana cara mengendalikan badai. Mereka tahu bagaimana meniti buih. Hebat ya, meniti buih itu adalah sebuah kalimat yang Anda harus melekat, meniti buih. Kamu harus bisa meniti buih. Benar, saudara ya. Dari mana kita bisa meniti buih? Ya karena uskulino, dasar selalu sering, biasa. Dan kamu selalu menang. Kalau kamu kalah terus ya tenggelam, mampus, saudara. Makanya kamu menghadapi badai, responmu mesti benar sama Tuhan. Kalau responmu benar, selalu sama Tuhan. Bagaimana respon itu benar? Masalahnya kan respon, namanya respon. Refleks kan? Respon itu sebuah refleks. Ada serangan, kita balas, kita balik. Bagaimana? Kamu harus penuhi hidupmu itu semuanya dengan Tuhan. Ya, ada yang bagus sekali ya, saudara. Ini bagus sekali. Kemarin saya nonton sampai lucu bangetnya di YouTube ya. Orang-orang karismatik paling demen dengar suara Tuhan ya. Saya bilang, Anda harus dengar suara Tuhan tiap hari. Kalau dengar suara Tuhan bagaimana, Pak? Baca Alkitabmu itu suara Tuhan, saudara. Kok Anda lebih percaya pendoa syafaat ngomong daripada Alkitab ngomong? Kok Anda lebih percaya sama suara ini pendoa syafaat ya? Kok Anda lebih percaya daripada suara Tuhan yang benar, saudara? Suara Tuhan yang benar itu Alkitabmu, itulah suara Tuhan yang benar. Tapi katanya audible, Pak. Nah, kalau supaya audible gimana caranya, saudara? Supaya Anda bisa dengar suara Tuhan yang audible, dibaca keras-keras Alkitabmu itu audible tuh suara Tuhan itu, saudara. Kamu pengen dengar suara Tuhan, baca Alkitabmu. Audible, Pak, dia dibaca pakai mulutmu yang keras. Sebab kamu sabar saja jika, nah ini kan saya ngomong nih ya, ini audible nih, saudara ya. Ini audible, saudara. Jadi Anda jangan reka-reka, jangan mereka-reka, jangan ngarang-ngarang suara Tuhan, suara Tuhan. Buset semua, mampus kalian di dalam badai nanti. Tenggelam, akhirnya kayak Hani Kristian, murtad, kayak Agustan, dengar suara Tuhan. Ya kayak Dancek Mumek mendengar suara Tuhan berkata kepadaku, sikara bara-bara-bara. Gundulmu yang pada murtad semua mereka yang sikara bara-bara itu, saudara. Ya kan, susu pendeta yang paling banyak murtad pada sikara bara apa, saudara?
Ya, kenapa? Karena mereka maunya dengar suara Tuhan audible loh, kayong-kayongan, meleset semua. Suara Tuhan yang audible itu kamu baca firman Tuhan, dibaca keras-keras supaya kupingmu dengar. Itu suara Tuhan audible. Tetapi kalau kamu juga berdiakonia dengan rajin, kamu hidupmu melimpah dengan pengampunan, maka yang kamu baca itu akan menjadi hidup. Hidup, saudara. Begitu hidup, dia akan kuasai hidupmu, saudara. Firman Tuhan itu akan masuk ke dalam sel-selmu. Maka ketika kamu dikapruk, saudara, teorinya yang ada di situ semua, tiba-tiba jadi nyata. Cara menghidupkan firman Tuhan, kamu kan baca banyak tuh firman Tuhan tuh tiap hari. Kita minimum 2 pasal tiap hari, saudara. Minimum 2 pasal tiap hari. Lalu bagaimana yang 2 pasal ini? Tadi cara bacanya nggak boleh dipisah-pisah ya. Misalnya 1 pasal harus selesai, lalu 1 pasal lain harus selesai, nggak boleh dipisah. Nanti kamu tidak akan dapat konteksnya. Bingung. Ya, besok nggak boleh dipisah, kalau baca sampai selesai, dipotong di situ ya kalau baca firman Tuhan. Biasakan, itu cara yang paling benar baca firman Tuhan, baca konteks. Gitu ya. Walaupun buat variasi nggak boleh, tetap jangan. Tetap harus 1 pasal selesai, terus baru pasal lain selesai. Jangan diparuh, lalu dilanjut begitu, jangan. Kecuali kita lagi cerita yang lain. Ya, dalam pengajaran Alkitab, dalam apa boleh. Tapi kalau kita lagi renungan saat teduh, harus dibaca tuntas. Baca tuntas, saudara ya. Kalau baca Alkitab, jangan kejar setoran. Ya, 1 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru. Ya, terus setiap hari seperti ini. Tiba-tiba firman itu, ketika kamu terus berdiakonia, kamu mengasihi, mengampuni, tiba-tiba semua firman itu tiba-tiba mencengkram hidupmu, saudara. Sel-selmu, alam bawah sadarmu digerakkan oleh firman ini. Dan kamu akan merespon. Begitu ada orang jahat sama kamu, berkatilah musuhmu. Ya, berkatilah, kasih makan orang yang menganiaya kamu. Begitu ada orang yang kekurangan, tiba-tiba bilang kasih makan, kasih pakaian, kasih minum. Begitu ada orang yang nggak menyenangkan, kamu harus mengasihi. Ya, kalau kamu hanya memberi salam kepada teman-temanmu saja, apa bedanya? Tiba-tiba itu semua keluar, saudara. Dan kamu lakukan, taati, saudara. Saat itu keluar, tiba-tiba itu audible di kuping, benar-benar. Bukan audible, tapi benar-benar. Itu yang benar, suara Tuhan yang benar, seperti itu prosesnya. Nah, baru Anda akan ketemu sama Yesus yang benar. Bukan Yesus yang dogmatik. Abaikan, ya. Abaikan kristologi Yesus dogmatik. Sebab Yesus yang benar adalah Yesus yang mengajarkan cinta kasih. Mau apapun bentuknya, pokoknya dia adalah Yesus telah datang sebagai manusia yang mewujudkan Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Mau oneness, Trinitas, Unitarian. Pokoknya bagaimana perwujudan Allah kasih itu? Allah adalah kasih. Yesusnya harus mengajarkan kasih. Kalau Yesus yang ngajarin binasakan yang tidak sama dengan kamu, itu sama dengan Yesus yang lain. Kalau Trinitasmu tidak mengajarkan tentang cinta, maka Trinitasmu adalah setan. Kalau onenessmu tidak mengajarkan cinta, tapi penuh dengan kedendaman kebencian, maka onenessmu itu oneness iblis. Kalau unitarianmu, monoteismu tidak mengajarkan cinta, maka monoteismu adalah dewa setan. Adalah utusan neraka. Ya, saudara ya. Serius, saudara. Itulah Yesus yang lain. Itulah Injil yang lain. Itulah roh yang lain, saudara. Yang tidak mengajarkan tentang cinta kasih. Mau apapun, saudara. Ya. Karena itulah yang hilang dari Israel, saudara. Itulah yang hilang dari orang-orang Yehuda ini. Torahnya hilang, hukumnya hilang. Apa itu cinta? Cinta sang dewa Yehova. Hilang.
Mereka kemudian intik satu sama lain, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka seharusnya mengandalkan kekuatan dari cinta. Tapi mereka andalkan kekuatan sendiri. Kalau Anda terbiasa hidup penuh dengan cinta, ketika Anda dalam masa-masa kesesakan, Anda, Tuhan, kamu tahu, aku selalu berusaha untuk mencintai. Tuhan, tolong aku kali ini. Maka aku akan lebih lagi mencintai. Pertolongan datang dan kamu benar-benar lebih mencintai lagi. Beneran, saudara, saya ngalamin. Saya mah bolak-balik ngalamin. Makanya buat saya itu mujizat itu tiap hari, saudara. Tiada hari tanpa mujizat hidup saya itu. Beneran, bukan retorika, saudara ya. Serius, tiap hari saya hidupnya. Ya, kalau gitu kenapa maki-maki dom-dom sama si Bekatul, Pak? Loh, saya bukan dendam benci mereka. Saya itu nggak suka, ya, kalau ada orang sok pinter, ya, lalu gara-gara sok pinternya itu mereka saling serang satu sama lain. Oh, bukan masalah mereka nyerang saya, mereka nggak level sama saya, saudara. Bukan nggak level beneran ya. Kayak Rasul Paulus tadi bilang, sorry nggak level, sorry saudara nggak level, saudara. Ya, nggak level dalam segala hal nggak level. Mau apapun mereka mau cerita apapun mereka nggak level dengan saya. Saya tidak sepatutnya meresponi hinaan mereka kepada saya. Cuman saya lagi ngomongin, ya saya lagi ngajarin, karena saya ini seorang pembawa suara kenabian. Saya dikasih tahu, kamu ngawur nih orang-orang ini. Unitarian. Yang saya sahabat bukan cuma dom-dom sama Bekatul, saudara ya. Semua saya kaplokin juga. Kenapa? Karena cinta. Karena kita sedang ngurusin yang lebih besar. Kamu jangan cuma berantem di dalam begitu. Kamu nggak perlu dengan cinta. Ya, makanya saya sabetin satu-satu, saudara ya. Nah, ayo bertobat. Kalau si dom-dom, si Bekatul itu bertobat, kita support. Kalau nggak bertobat, kita gablok lagi, saudara. Ya, apalagi itu Blacky, si Blacky itu ya. Sabetin satu-satu. Muri Wali udah mending ngomongannya, udah bertobat ya, saudara ya. Walau nggak kita sabet, sudah bertobat, sedikit bertobat. Ya kita lihat saja Muri Wali bagaimana. Nggak bertobat ya kita sabet juga. Tapi saya yakin Muri Wali bertobat, dia orang yang rendah hati, saudara ya. Saya mah positif lah sama Muri Wali ya. Saya mah positif banget sama dia. Mudah-mudahan, saudara ya. Ya kita doakan saja. Supaya semua orang bertobat. Sesama kita anak-anak Tuhan. Berdebatlah dengan keras. Tapi kamu jangan saling bacok-bacokan. Samuel membuka rahasianya si Bekatul ya. Si Bekatul ngomong yang jorok banget tentang sama kita orang Kristen kok ngomongnya jorok banget ya, saudara ya. Jangan gitu dong ya, nggak enak banget. Ya si Sarah dulu itu mau yang masalah itu ya, sexual abuse itu tentang sama Yosua Tewu, tak marahin, saudara. Saya mau bicara di channel Papa, nggak boleh, kamu nggak usah deket-deket sini sampai nangis, mewek. Nggak urusan saya nggak urusan, nggak boleh. Saya nggak mau YouTube-nya saya buat ajang, buat kamu pansos, nggak mau saya, langsung tak blok, saudara. Saya nggak suka. Ya, serius, saudara ya. Nggak boleh kita begitu, saudara ya. Saudara, ingat-ingat, saudara ya. Hulu hilirmu itu harus cinta kasih. Nanti kamu lolos, saudara. Dalam setiap masalah hidupmu. Torah itulah sang cinta. Yesus itulah sang cinta. Roh Kudus itulah sang cinta. Injil itu adalah Injil cinta. Yang lain, itulah Injil yang hilang, yang lain itu, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kamu kehilangan Yesus yang diajarkan Paulus. Yesus yang cinta itu. Jangan sampai kamu kehilangan Injil yang diajarkan oleh Paulus dan para rasul. Kamu malah bertekunnya dengan bapak gereja yang saling akhirnya bunuh-bunuhan si bapak gereja ini, saudara. Jangan sampai kamu malah bertekun di dalam pengajaran bapak gereja yang akhirnya malah saling menyingkirkan satu sama lain. Kamu belajar dari para apostolic father, dari para rasul, ya, Irenaeus sampai Polikarpus, Irenaeus, Justin Martir, yang mereka ngajari tentang cinta, saudara. Yang ngajari tentang unity. Ya, Yesusmu harus benar, responmu harus benar. Makanya kamu jauhi orang-orang seperti itu. Nggak usahlah dengerin mereka. Nanti hawamu jadi nggak baik. Spiritmu, transfer spirit, nah itulah transfer spirit. Jadi nggak baik. Kalau kamu masuk ke sana, titipin pesan aja, jangan banyak bacot. Diakonia, mana buahnya? Gituin aja, saudara ya.
Diingatkan, tetapi Anda jangan terlalu dengar-dengar mereka ngomong apa itu semua itu dari iblis semua, saudara. Percaya saya. Begitu mereka sudah saling bacok-bacokan begitu itu dari iblis semua, saudara. Hidupmu bagaimana? Kamu jangan sampai kamu kehilangan Torah, saudara. Ya, nanti ada saatnya tadi kalau tadi lihat ya yang terakhir tadi Yosia. Kamu mungkin pernah bikin salah di masa lalu, tapi Tuhan akan luputkan kamu hari ini, saudara. Memang ada konsekuensi, tapi konsekuensi itu akan mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Dalam segala sesuatu, Tuhan akan mengadakan kebaikan. Dalam segala, sekalipun kamu sedang menanggung konsekuensi yang buruk, ya. Ingat Lazarus adalah anak yang hilang ya. Lazarus pengemis itu adalah anak yang hilang yang sedang dalam perjalanan pulang. Dan dia dipeluk oleh bapaknya, saudara ya. Sekalipun kamu itu ada konsekuensi, tetapi ingat Roma 8 ayat 28. Saya hari ini bisa ngomong sama Anda karena Roma 8 ayat 28. Saya tanggung semua konsekuensi itu bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, sehingga saya bisa cerita ada kebaikan. Sekalipun waktu menanggung konsekuensi waktu dihajar itu mendatangkan sakit ya, tetapi ada kebaikan dan Anda sekarang menikmati kebaikan itu, saudara ya. Dan Yesus memberkati.